Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqa adim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang menciptakan kita, menyayangi hambanya dan memberikan rahmat hidayah kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita nanti masuk dalam golongan yang ditunggu oleh Baginda Rasulullah SAW di Telaga Kautsar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebutkan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lagi tujuan yang lain kecuali illa liya'budun, kecuali menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuan daripada iblis yang berusaha merongrong dan menyesatkan manusia sampai pada akar-akarnya alias sampai akhir hayat daripada anak Adam. Ini merupakan suatu hal perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati antara iblis dan Allah. Dan sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Namun detailnya di sini, jin dan iblis ini berusaha menciptakan suatu nuansa yang indah. Namun indahnya ini akan merembet atau membawa manusia ini ke jenjang dalam suatu hal lembah api neraka. Dengan menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ini manusia senangi bagi manusia hamba Allah yang tidak punya iman. Karena kebiasaan ini lebih cenderung menjurus kepada suatu hal yang keistiqomahan. Karena biasa ini akhirnya jadi istiqomah. Istiqomah kalau berbuat pahala enggak apa. Istiqomah kalau tahajud enggak apa. Istiqomah dalam suatu waktu enggak apa. Istiqomah dalam suatu hal kebiasaan yang disukai jin dan setan. Nah, ini kelihatannya sepele sekali. Ada 4 ini. Yang kelihatan sepele sekali, yang merupakan kebiasaan yang disukai jin sama setan, iblis. Pertama apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada bobo. Yaitu tidak menutup mulut ketika menguap. Jadi kalau menguap itu, gitu tidak ditutup mulutnya. Tanpa sadar kebiasaan ini akan merupakan suatu hal yang disukai jin dan iblis. Kenapa suka? Karena jin bisa masuk, iblis bisa masuk ke lewat mulut yang menguap. Makanya coba kalau kita sholat subuh ini, terutama sholat subuh.
Kalau sholat subuh Allahu Akbar, kok sebelah kita itu menguap. Pasti nular ini. Nular ke sebelahnya. Penyakit yang virusnya cepat sekali menular, ia menguap ini. Coba antum lihat ketika sholat, ketika apa, antum menguap, cepat sekali menular di sebelahnya. Dan itu bukti-bukti real, bukti nyata. Bahwa jin dan setan ini suka dengan kebiasaan seperti ini. Ini pertama yang sering kita remehkan. Namun ini disukai jin sama setan dan iblis. Maka ketika kita menguap, tahanlah. Kalau bisa ditahan, jangan menguap. Kalau memang benar-benar menguap, tutuplah dengan tangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi segala sesuatu yang iblis gunakan kesempatan ini untuk suatu keuntungan sepihak. Keuntungan di pihak iblis dan jin. Yang kedua, kebiasaan apa yang disukai jin sama iblis atau setan? Tidak berdoa ketika masuk ke kamar mandi. Tidak pakai doa-doaan lah masuk ke kamar mandi. Ini sering kan terjadi pada kita? Sering. Ayo coba, mana masuk kamar mandi berdoa? Tidak berdoa. Masuk belunus aja. Bahkan disunahkan kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Tidak, ini kaki kanan. Malah masuk masjid kaki kiri. Coba, enak sekali seakan-akan kaki ini, kalau kaki kanan dulu masuk ke kamar mandi itu enak sekali. Kaki kiri susah. Coba kalau masuk masjid, mesti kaki kiri dulu. Enak sekali masuk kaki kiri dulu. Ini merupakan kebiasaan yang diremehkan manusia, namun disukai jin sama setan dan iblis. Jadi kebiasaan cara istiqomah seperti ini kalau bisa dihindarkan. Masuk kamar mandi, jangan lama-lama di kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi ini, kalau misalkan Allah tunjukkan bagaimana iblis jin bercengkrama atau dia berada di kamar mandi, mungkin kita takut tidak akan masuk ke kamar mandi. Coba kita lihat uka-uka atau kita lihat apa itu di acara yang berbau mistis. Kamar mandi yang gelap. Kita takut masuknya. Andai kata itu kita ditunjukkan bisa melihat iblis, mungkin kita tidak mau lama-lama di kamar mandi. Ketika dalam sholat mau menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Karena setan bisa masuk, hadis riwayat Muslim. Ketika masuk sholat, tahanlah menguap. Dan kemudian kalau masuk kamar mandi, berusahalah untuk berdoa. Penting sekali buat kita agar ini tidak menjadi kebiasaan yang khusus. Yang seharusnya kebiasaan seperti kita buang. Ingat, ini diperhatikan karena ini sepele sekali, namun sering sekali kita langgar. Sering sekali ini terjadi pada kita semua. Hampir tiap detik, hampir tiap hari. Berkali-kali. Yang ketiga, makan minum dengan tangan kiri. Coba kita sering enggak, kalau kita makan dengan tangan kiri, enak sekali. Tanpa sadar kita makan dengan tangan kiri. Ini kebiasaan yang disukai jin sama setan. Setan suka sekali. Apalagi makan sambil bicara. Sudah makan cumuk gitu sambil bicara, ngobrol. Iya. Padahal Islam itu mengajarkan bagus. Makanlah seketika kamu lapar. Makanlah dengan 3 jari ini sebagaimana Rasulullah. Bukan sekarang 3 jari ini. Kalau memang tidak mampu, ya makan. Artinya apa? Pelan-pelan kita makan. Tidak usah tergesa-gesa. Kalau sudah disimbolkan oleh baginda Rasulullah makan dengan 3 jari, kita kan tidak telaten. Kalau 3 jari mana bisa lapar. Nanti keburu lapar Ustaz. Oke, 3 jari tidak apa-apa. Kalau kita 5 jari ini. 3 jari, oke. Kalau misalkan pakai sendok, ya pelan.
Tidak sahiyab-yaban. Apalagi kelihatan orang belum pernah makan setahun. Ketebak-ketebruk. Silakan. Makan semua itu ada aturannya. Namun jangan sekali-kali kita ngikutin aturan iblis dan syaitan. Ingat, ngomong, bicara ketika kita makan, akhirnya apa? Keselak. Kelihatan sepele, begitu keselak, matilah kita. Tidak bisa bernapas. Banyak kejadian seperti ini. Nguangan ngobrol terus, ngobrol, nggak taunya keselak. Padahal Islam itu mengajarkan bagus. Ketika mau makan, minum air seteguk, makan dengan pelan-pelan. Setelah itu apa yang terjadi? Lakukan. Jangan banyak ngomong. Makanlah, fokus pada makanan kalian sampai habis. Kemudian yang terakhir, 4 kebiasaan ini. Kalau tadi kebiasaan tidak menutup mulut karena menguap, tidak berdoa ketika masuk kamar mandi, kemudian makan dan minum dengan tangan kiri. Yang keempat yang sering sekali kita lakukan, dan ini sama sekali kita tidak mengindahkan. Apa? Tidak menggibas tempat tidur ketika kita mau bobo. Sepele kan? Sepele. Namun kita sering sekali mengindahkannya, meremehkannya. Jadi ingat 4 ini. Ya, 4 ini yang harus kita garis bawahi. Kebiasaan yang disukai jin dan syaitan. Ini harus kita mengerti agar kita tidak terbelenggu dengan sistem kebiasaan istiqomah ini. Tidak menutup mulut ketika menguap. Masuk kamar mandi tanpa berdoa. Makan dan minum dengan tangan kiri, dan tidak menggibas tempat tidur ketika kita mau bobo. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya masyallahan nabi walladzina amanu ma'a nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang cinta dengan majlis. Insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.